Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Misal, alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Kamis 21 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Herwin JH Malunda menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah dalam mencegah penyebaran politik identitas dan isu mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Menurutnya, maraknya politik identitas dengan isu SARA tersebut muncul akibat beberapa faktor, yang beberapa diantaranya akibat belum tuntasnya toleransi, adanya ketimpangan sosial ekonomi, dan adanya rekayasa elit politik. Dia juga menyebutkan langkah antisipasi pertama yang dilakukan Bawaslu dengan menjalin kerjasama dengan platform media sosial dan kementerian serta lembaga negara terkait. Kedua, melakukan pendekatan ke kelompok atau komunitas dengan hingga paling bawah guna mencegah adanya kampanye yang menggunakan isu SARA dan politik identitas. Adapun bentuk penindakan Bawaslu terkait kampanye bermuatan politik identitas katanya dengan menurunkan dari media sosial, yakni take down agar berita tersebut tidak tersebar luas. Nah, pemirsa, sebenarnya apa politik identitas itu? Apa dampaknya bagi masyarakat? Kemudian bagaimanakah sikap umat Islam di dalam berpolitik serta bagaimana urgensi berpolitik untuk meneladani dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat politik Bung Agus Kiswantono. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sehat, Bung? untuk Bung Aziz. Ya, alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja nih, Bung, menyikapi beberapa tahun ke depan kan informasinya kan tahun politik begitu ya, yang kemudian di dalam pemberitaan juga muncul berbagai isu terkait dengan politik identitas. Nah, menurut Bung Agus sendiri nih, Bung, politik identitas dalam kontestasi Pilpres 2024 ini kan diprediksi akan semakin marak ke depannya. Nah, ini mohon penjelasan ini Bung Agung. Sebenarnya apa ini politik identitas? Bagaimanakah eksistensi identitas di dalam ruang publik ini? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih Bung Aziz. Yang pertama, tahun 2022 ini adalah tahun investasi untuk memasuki tahun turbulensi politik tahun 2024. Jadi kalau kita mendeskripsikan, ini kan penting sebelum kita memberikan satu opini. Karena deskripsi ini menjadi satu bagian dari pemahaman, dan pemahaman ini nanti akan berdampak terkait dengan apa yang kita lakukan. Karena dampak ini bisa dampak secara progresif, bisa dampak juga secara pasif. Yang perlu kita pahami bersama, yang namanya identitas ini kan adalah suatu hal yang biasa, kapanpun, dimanapun, nah itu suatu yang biasa. Identitas itu harus dimunculkan, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memasuki tahun investasi politik sekarang ini, maka bagaimanapun namanya investasi itu akan panen nanti pada saatnya. Kalau kita kalkulasi secara rasional faktual, kita harus legowo bahwa Indonesia ini adalah mayoritas Muslim dengan kemampuan 277 juta penduduk ya, yang notabene ini adalah mayoritas Muslim. Maka kalau kita melihat secara mindset ya, dari pandangan sudut pandang multi perspektif apapun, maka kekuatan itu adalah kekuatan yang identik dengan Islam. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, karena kalaupun dipungkiri ya juga nggak bisa, karena kan ini adalah bagian dari dinamika dan bagian dari faktual yang ada di Indonesia, bahwa Islam ini adalah mayoritas di Indonesia. Kemudian yang kedua, terkait dengan komunitas komunal yang besar ini,
ini mau dibawa ke arah mana pada saat terjadi kontestasi yang itu kaitannya dengan 2024. Nah, ini berarti kan ada konstelasinya ini. Ya, bagaimanapun konstelasi ini, maka yang akan diperebutkan ini adalah mayoritas karena akan menentukan kursi yang itu ada kaitannya dengan kontestasi nanti ke depannya itu. Ya. Jadi memang agak sangat aneh kalau kita ini masih memperbincangkan terkait dengan sisi framing negatif terkait dengan identitas. Bukankah ya mulai dari zaman Belanda dulu kita ini dipecah dengan identitas dan disatukan juga dengan identitas. Kalau kita bisa perhatikan Senuk Hurgonya sendiri, ya Senuk Hurgonya sendiri yang itu divide et impera-nya itu justru masuk kepada ya kebiasaan komunal itu mampu diakomodir oleh Senuk Hurgonya bahwa dia harus bisa mempelajari Islam. Terlepas kemudian Islam ini dijadikan sebagai ya satu titik celah untuk memecah belah mayoritas yang ada di Aceh maupun ada di tanah Jawa. Yang ketiga, jadi kalau kita mulai perhatikan terkait dengan yang namanya identitas ini pasti akan muncul magnetisasi terkait dengan komunalnya ya. Kalau kita itu bilang magnetisasi, maka itu akan menghasilkan pusaran bukan pinggiran. Kalau pusaran, maka kekuatan itu akan mampu melakukan turbulensi. Turbulensi itu berarti ketidakpastian atau kita masuk ke gonjangan-gonjangan kalau kita tidak mampu untuk mengoptimalkan magnetisasi terkait dengan komunal ini, ya, komunal ini. Bagaimanapun umat Islam itu adalah umat yang mayoritas yang punya satu prinsip. Prinsip ini meskipun sekarang ini prinsipnya itu kalau sudah masuk ke tahun politik, ini seringkali ada yang pragmatisme, ada yang masih kekeh dengan apa yang diyakini secara kekuatan keimanan. Nah, saya khawatir di sini, ya saya khawatir bahwa identitas ini terkait dengan keimanan yang mereka permasalahkan. Di satu sisi umat Islam ini dijadikan rebutan, kan itu. Di sisi yang lain umat Islam ini seakan-akan dikanalisasi dengan dimarginalkan secara eksistensinya. Sehingga ke depan kalau seperti ini nggak fair dong itu. Kenapa nggak fair? Umat Islam diperlukan hanya untuk ya meraih kontestasinya, tapi di sisi yang lain justru umat Islam itu yang berbasis keimanan, keyakinan, Islam kafah dengan tata runtut aturannya itu menjadi ambiar kalau itu dipisahkan dari identitas keimanan dan keyakinannya itu. Nah, demikian, Bung Aziz. Ya. Ya, baik Bung. Ini menarik ya ini apa yang sudah sedikit Anda singgung tadi ya, bahwa seolah-olah identitas umat Islam ini diperlukan ketika konsentrasi pemilu begitu ya, baru ketika sudah pemilu usai, seolah-olah umat Islam ini ditinggalkan begitu saja. Nah, kalau melihat dan mencermati dari sebelum-sebelumnya atau politik-politik sebelumnya, ini sebenarnya bagaimanakah urgensi politik identitas bagi umat Islam ya? Apakah masifnya politik identitas saat ini perlu ditekan dan direpresi atau harus seperti apa ini umat Islam ini di dalam politik ini? Ya, baik Bung Aziz. Jadi Eropa dan Amerika sendiri itu 2022 pertengahan ini sudah mulai ya meminimalkan adanya Islamophobia sehingga di Eropa maupun di Amerika itu sudah muncul ya itu jangan sampai ada Islamophobia ya ini agak aneh kalau kita ini justru ya berkiblat ya secara perpolitikan ya perpolitikan di Amerika dengan di Eropa kemudian kita itu masih mempermasalahkan Islamophobia jadi makanya patron di Indonesia ini seperti apa ya makanya kan kalau patronnya ini terkait dengan mayoritas harusnya mayoritas ini menjadi satu bagian simpul pusaran yang memang harusnya itu diakomodir secara potensi positifnya karena energi positif itu tidak akan bisa terlepas dari
nilai maupun ilmu dan amal yang ada kaitannya dengan apa yang ada di Islam. Jadi kenapa harus dipermasalahkan? Apanya yang salah terkait dengan Islam itu sebagai identitas? Di satu sisi Islam itu mampu menjadi satu kekuatan tersendiri. Contohnya suara. Ini baru suara ini. Contoh yang lagi terkait dengan potensi infak sodako atau zakat di sini. Jadi kalau dikalkulasi sama Menteri Keuangan, keuangan itu kan merupakan satu pusaran ya aliran darah di sisi operasional pemerintahnya di Indonesia. Itu diakui. Jadi potensi zakat umat Islam itu wah fantastisnya luar biasa. Dalam tanda kutip kalau kita perhatikan ya. Sekarang ini kalau negara itu kan hanya ada dua, pajak sama devisa. Ya yang sebagai pengumpul yang paling banyak kalau kita mau jujur ya Islam ya selain suara umat Islam diperlukan manakala ada kontestasi. Sekarang zakat. Kemudian kalau kita berdasarkan kepada aset, kinerja, produktivitas, ya kalau itu kita lihat dari multi perspektif yang positif, maka topangan utama sekarang ini adalah ya Islam gitu. Jadi itu kalau kita lihat secara multi perspektif positif. Nah, sekarang ini kan muncul Islamofobia. Islamofobia itu menempatkan Islam itu ada kekhawatiran, ada ketakutan bahwa Islam itu akan melakukan manuver-manuver yang negatif. Ini sebenarnya kan tidak terbukti. Nah, dengan demikian ya, harusnya menempatkan Islam itu jangan dalam sudut atau perspektif negatif. Karena ini belum terbukti. Mulai dari fase kemerdekaan ya mensupport ya umat Islam. Ya, kerajaan-kerajaan ya adalah kerajaan Islam yang mampu mensupport Indonesia menjadi satu fundamental kerangka negara. Itu juga dari kerajaan-kerajaan Islam. Jadi ahistoris kalau mengatakan bahwa ada sisi negatif terkait dengan keimanan, keyakinan atau syariah Islam yang itu diimplementasikan dalam bentuk ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Demikian. Ya, baik, Bung. Berarti apakah politik polarisasi ini adalah sebuah keniscayaan begitu, dan kira-kira apakah pecah belah umat Islam ya ini bermula dari para elit politik dan di dalam sistem demokrasi sekarang sehingga kemudian ada politik identitas dan lain sebagainya itu. Mohon penjelasannya ini, Bung Agus. Iya. Jadi ada satu kaidah bahwa Islam itu kan uswatun hasanah itu adalah Rasulullah SAW. Jadi contoh yang teladan yang terbaik ya di umat Islam ini bukan Indonesia. Ini adalah memang satu keimanan, keyakinan bagi umat Islam dimanapun. Itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau ya tidak dilekatkan identitas kepada umat Islam ini, maka ini tidak mungkin jadi Islam. Nah itu. Yang kedua, ada satu skenario strategis yang ini ada ketakutan, Islamofobia itu, bahwa kalau umat Islam ini ngumpul jadi satu, ya, menjadi satu kekuatan tersendiri, maka ya itu akan menjadi satu yang menakutkan itu. Sehingga ini perlu divide and impera. Ini berarti kita itu nggak mau penjajahan, tapi itu kita memakai strategi penjajahan. Kita itu seakan-akan katanya sudah merdeka, tapi kita itu masih menggunakan alat penjajah untuk mengekang apa yang dikatakan kemerdekaan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para politikus, ya politikus-politikus itu. Jadi mayoritas ini kalau kita kanalisasi dengan kanal yang positif, yang baik, yang produktif, maka perlu diingatkan, perlu diberikan satu pandangan ke depan, point of view, bahwa kekuatan ini jadi satu potensi yang luar biasa untuk membangun Indonesia. Jangan ditakut-takuti, jangan di-framing secara negatif bahwa umat Islam ini dengan mayoritas ini justru framing-framing negatif. Akhirnya terjadi polarisasi yang ada kaitannya dengan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Kalau sudah polarisasi ambiar, nanti juga yang akan rugi itu ya Indonesia sendiri. Kenapa demikian? Ya karena pilar-pilar negara yang ada di kita ini adalah sudah terbukti secara digital kalau kita bisa perhatikan itu kontribusi umat Islam untuk negara ini. Oleh karena itu ya harusnya kita ini harus aware
harusnya jujur, harusnya kita ini memandang bahwa mayoritas ini adalah ya yang harus di-endorse menjadi satu kekuatan untuk membangun Indonesia ini, bukan lagi dipecah, dibelah, kemudian dimanfaatkan. Malah kalau dimanfaatkan jadi masalah juga itu. Kenapa? Sebagai objek yang akan tertindas, terzolimi, maka bagaimanapun ini akan menjadi satu potensi yang tidak baik ya, ke depannya. Demikian. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian ini menjelang pemilu 2024, kira-kira bagaimanakah sikap umat Islam terhadap pemilu 2024? Atau lebih spesifik lagi ya, ini bisa dijelaskan juga harusnya sikap umat Islam itu di dalam politik atau berpolitik itu harus seperti apa ini? Mohon penjelasannya ini. Ya, jadi kalau sudah memasuki kontestasi ini kan kita ini seakan-akan terbelalak ya, terbelalak itu bahwa pasti akan butuh suara. Jadi pasti itu. Jadi siapapun partainya, apapun ya, apapun partainya, siapapun pemimpinnya, kalau kita perhatikan di sini mulai dari birokrat ya Muslim, ya kemudian kementerian ya juga Muslim, menterinya sendiri mayoritas Muslim, kemudian presidennya juga Muslim, kemudian wakilnya apalagi seorang kiai. Nah, kalau kita perhatikan secara objektivitas dari sisi strata struktur itu seperti itu. Jadi makanya umat Islam ini kalau tidak bisa dikatakan sebagai penentu, ya memang secara real faktual bahwa umat Islam ini adalah yang menentukan. Nah, yang menentukan. Tapi di sisi yang lain, maka ini ada framing negatif terkait dengan syariat Islam. Ini yang belum diterima secara objektif, belum digali secara maksimal. Jadi kalau secara maksimal saya yakin maka ada ya kemaslahatan, keberkahan yang ada kaitannya dengan ya aturan-aturan Islam. Kalau di dalam bahasa Arab nama itu syariat Islam. Ya, negara aja juga ada aturan untuk menjaga eksistensinya, ya. Apalagi ini keimanan, keyakinan juga pasti ada aturan untuk menjaga rule of the, ya kan itu rule of the-nya itu kan rule-nya ini pasti akan siapapun, mulai rumah tangga, mulai masyarakat, mulai negara, itu pasti untuk menjaga eksistensinya pasti ada rule-nya. Nah, rule-nya umat Islam itu namanya syariat Islam. Syariat itu secara keimanan kalau kita amalkan maka ada keberkahan, keridoan, kemudian ada nilai pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau dipangkas, ya nggak mungkin. Wong kita ini secara keimanan keyakinan, kita ini bukan ambyar ampiang dalam artian kita tidak ada nilai rasa bukan, tapi itu sudah melekat. Nah, kalau apa itu aturan-aturan terkait dengan keislaman ini mau dipangkas, maka separuh jiwa kita itu akan mati. Ya, bukan lagu ini. Separuh jiwa kita itu pasti akan mati. Karena melekat ini, melekat. Jadi untuk ketertiban apapun itu pasti ada aturannya. Ya. Kalau sudah demikian, maka kita itu harus jujur dan objektif. Kita ini masih belum bisa menggali semuanya, apalagi nanti tahun turbulensi ini, tahun 2024 itu. Nah, kalau ya contoh misalkan masalah akhlak, selain akidah ya, akhlak, usul fik maupun fikihnya, itu nggak ada yang sifatnya merusak itu. Jadi secara jujur kalau kita perhatikan, itu mulai dari apapun, itu di Islam diatur. Nah ini perlu diimplementasikan, perlu diuji cobakan. Belum diuji coba sudah di framing negatif. Lah ini kan berarti ya ibaratnya kita itu masakan belum apa-apa sudah dicap tidak enak kan itu. Saya ibaratkan bukan berarti mengibaratkan syarat oh itu lebih dahsyat lagi. Jadi insya Allah Allah yang mengatur ya apa yang ada di umat Islam ini, maka rule of the game-nya itu kan insya Allah akan muncul keimanan, keyakinan, keberkahan, kemudian ada ridha Allah SWT yang mana itu untuk kemaslahatan. Ya, saya katakan kemaslahatan bagi yang taat tunduk pada aturan Allah SWT itu termasuk masalah ya tahun pemilu 2024 itu ya yang mayoritas juga Islam ya seperti itu ya.
Ya, baik. Bung Agus. Berarti penting sekali ya di dalam menyikapi pemilu umat Islam agar melihat kembali ya bagaimana syariat Islam itu sendiri. Nah, terakhir ini Bung Agus ini, lantas kemudian apa ini urgensi kita sebagai umat Islam berpolitik dengan cara meneladani ya baginda Rasulullah Muhammad SAW agar ya hidup kita itu sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi ya. Sesuai dengan syariatnya ya. Tidak hanya dibutuhkan ketika pemilu aja, setelahnya dibuang, tidak seperti itu. Ini mohon penjelasan ini, berpolitik meneladani Rasulullah. Ya, jadi pemirsa sekalian yang tentunya sudah sangat paham dengan Islam, masa kita nggak apal-apal dengan Islam ya. Jadi kita ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kan KTP kita aja nggak boleh berubah-ubah. Kalau KTP kita berubah-ubah, agama itu juga menyusahkan banyak orang itu untuk cetaknya itu. Jadi ini apa itu sindiran ya, sarkasme. Ya, pasti di dalam identitas itu akan ada komitmen ya. Jadi identitas itu adalah bagian dari konsisten lah ya, konsisten. Kalau kita itu konsisten dengan apa yang kita lakukan, kemudian konsisten apa dengan yang kita yakini, maka insya Allah ini akan ada kekuatan besar yang mau kita raih, yang kita tuju. Ya, sebagai seorang Muslim, kita ini meyakini bahwa dunia ini adalah ladang ya atau perbuatan implementasi teori dari apa yang kita sudah pelajari itu adalah di dunia. Nah, sementara ada satu sisi kehidupan lain nanti di yaumil akhir atau akhirat itu sebagai kita itu memetik investasi, tidak lagi investasi. Nah, ini melekat kepada umat Islam. Makanya umat Islam ini justru dunia ini adalah panggung, bukan panggung digital lagi, tapi panggung amal soleh yang itu akan terimplementasikan di panggung dunia. Yang mau kita raih itu adalah ya panen amal soleh saat nanti kita itu di akhirat gerak, karena ada kehidupan yang ya kekal, kehidupan yang di atas kehidupan, yang itu nanti akan terimplementasi, tercermin dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, kenapa kita harus takuti? Mungkin ini adalah ladang amal kita di dunia. Termasuk di sini adalah komitmen kita dalam berpolitik. Kita itu sekarang krisis percontohan, ya, krisis percontohan. Ya, kalau dalam bahasa saya gini, kalau masih belum punya pejabat itu ya besok makan apa ya, kalau sudah pejabat ya politikus sama pengusaha besok makan di mana. Kalau sudah konglomerasi ya, katanya ini kan Indonesia itu kan identik dengan budayanya. Nah, itu bukan besok makan apa, besok makan di mana, tapi besok makan siapa. Akhirnya ya yang kuat semakin kuat ya, yang rakyat jelata itu ya kasusnya banyak ini sudah ya, mulai dari BBM, mulai dari ya kemarin cabai, mulai dari sawit ya, dan lain sebagainya. Itu harusnya kita itu ya mulai sudah ya aware, jadi kepekaan kepedulian kita bahwa kita ini ada yang salah di sini. Jadi harusnya ini kita ini ya memberikan satu teladan. Kalau pemimpinnya mulai dari pusat memberikan teladan kepada dati satu memberikan teladan kepada dati dua memberikan teladan kepada kecamatan, ke kelurahan kepada rumah-rumah tangga, RT RW, dan ke individu-individu. Jangan sampai ini kebalik malah. Jadi justru ya yang memberikan teladan itu masyarakatnya ya menjerit dalam artian karena keterpurukan, karena ketidakmampuan ya, maka justru masyarakat itu yang ya merasa ini luar biasa memiliki negara ini. Ya sementara yang elitis itu mempermainkan umat Islam. Jangan sampai kebalik-kebalik, karena memang kita krisis tauladan. Nah, paling gampang sekarang ini berilah tauladan. Kalau kita sebagai seorang muslim, acuan kita adalah Rasulullah SAW. Pilar utama Rasulullah itu adalah membangun peradaban. Itu pilar utama. Makanya the first leader ya in the world ya itu adalah Rasulullah SAW, dan itu diakui secara internasional. The first ya leader itu. Jadi pemimpin ya yang itu mampu membalikkan tata peradaban dunia yang paling cepat ya. Dan sekarang itu ya
Sampai sekarang itu mampu memimpin, itu nomor satu ada Rasulullah SAW. Dan insya Allah kalau pemimpin itu mampu memberikan tauladan yang baik, wis nggak terlalu banyak teori himbauan ya, terus kemudian buzzer ya, nggak banyak, itu insya Allah akan diberikan kemudahan untuk dicontoh kepada masyarakatnya. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa ya. Jadi satu catatan yang bisa saya simpulkan di sini ya, para elit politik dan masyarakat, terutama umat Islam, ini harus mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW, dan tidak cukup hanya sekedar lip service begitu ya, tetapi Iya, dibuktikan dalam sebuah tindakan yang nyata. Terima kasih ini nyata. Bung Agus Kiswantono ini. Terima kasih, syukron wajah khairan Sama-sama, kasih. sama-sama Pak Yakum. Terima kasih Nih. sudah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain Amin, amin, kesempatan. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.